topiknya? Yang tadi lah ya. Ya, itu aja. Yang masalah apa? Siswa selalu mendapatkan masih banyak siswa yang masih mendapatkan nilai di bawah KKM. Itu aja ya. Padahal Ya, kita sudah memberikan kisi-kisi. Itu aja kita sepakat ya. Oke, di bawah KKM. Padahal kita kan sudah kasih kisi-kisi sebelum ujian. Terus kita juga sudah ini pada saat pas ini ya penilaian akhir semester ya. Iya. Jadi pada saat pas masih banyak siswa yang masih mendapatkan nilai di bawah KKM. Padahal kita sudah kasih kisi-kisi dan kita juga merasa sudah memberikan kemampuan kita semaksimal mungkin pada saat kita mengajarkan materi itu gitu loh Pak. Ya. Oke lah, kita mulai lah ya. Kita coba ya. Karena gini, kalau mungkin kan UH kan banyak yang tuntas karena kan kalau ulang harian kan materi kan sedikit. Ya. Sedikit yang diujikan kan kalau di ulangan harian. Yang paling parah ini di PAS, penilaian akhir semester. Kalau di PAS kan karena udah gabungan beberapa materi, padahal kita sebenarnya udah kasih kisi-kisi. Kalau bisa kita katakan ya terus terangnya, itu kan sudah bocoran lah itu istilahnya. Bocoran soal lah itu kisi-kisi itu ya. Jadi kita kasih kisi-kisinya sudah ada loh, kita keluarkan sedikit-sedikit bocoran-bocoran gitu. Tapi kok bisa nggak tuntas gitu loh. Oke, kita mulai lah Bu, biar kita coba aja langsung. Langsung kita. Ya. Latihan sekali ya. Ya, latihan. Oke, berarti, aku sebagai coach, Ibu sebagai coach ya. Di latihan ini ya. Ya. Berarti nanti di sesi kedua ini juga topiknya hanya berganti peran kita ya. Iya. Iyalah. Oke. Ini pun tuntas sudah bagus sekali nanti nih. Oke ya. Mulai ya. Kan kita mulai apa nih ya? Pra-observasi ya. Mulai latihan dulu. Iya, tapi alur tirtanya udah kita lakukan. Iya, mulai dari observasi sampai ke pasca gitu ya Pak ya. Iya, oke. Baik. Oke. Selamat malam Ibu Ervina. Selamat malam Pak Dharma. Iya Bu. Tadi kita bincang-bincang kan Bu, berbicara tentang ada suatu apa yang Ibu ingin selesaikan tentang nilai siswa yang di bawah KKM. Padahal Ibu sudah memberikan kisi-kisi. Jadi menurut Ibu apa yang mau kita diskusikan ini Bu? Baik, begini Pak. Ini mungkin dialami oleh banyak guru, tetapi pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pengalaman saya sendiri ya Pak ya, yang menurut saya ini menjadi sebuah masalah buat saya sebagai guru. Begini Pak, ketika sekolah kita akan melakukan PAS atau penilaian akhir semester, sebelum kita melakukannya di minggu-minggu terakhir sebelum PAS, kita sudah buat ancang-ancang nih ya Pak ya. Kita sudah memberikan kisi-kisi dan kita sudah menekankan pada saat proses pembelajaran di kelas, kita sudah menekankan beberapa poin-poin yang paling penting di setiap materi itu yang biasanya dikeluarkan di ujian. Dan biasanya itu
poin-poin penting ini sudah kita ingatkan kepada siswa bahwa itu salah satu materi yang esensial gitu loh Pak. Dan di minggu-minggu terakhir sebelum PAS kita sudah memberikan kisi-kisi. Tapi nyatanya setelah PAS berlangsung, lalu kita koreksi hasil ujian siswa, terkadang kita itu kecewa dan bahkan sangat kecewa loh Pak, karena kita menemukan bahwa perolehan nilai yang diraih siswa itu masih banyak yang di bawah KKM. Itu loh Pak masalahnya. Gimana itu ya Pak ya? Baik Ibu Ervina, jadi menurut Ibu Ervina, dari yang mau kita obrolkan ini, apa yang Ibu ingin harapkan tentang masalah nilai di bawah KKM dengan yang sudah Ibu maksimal memberikan kisi-kisi, materi. Jadi apa yang menurut Ibu yang Ibu harapkan dari obrolan kita nanti nih Bu? Yang saya harapkan itu ya Pak ya, begini, kalau misalnya saya bandingkan dengan ulangan harian, di ulangan harian itu banyak siswa yang tuntas gitu loh Pak, karena mungkin itu karena sedikit materinya, mungkin mereka bisa menguasai gitu loh Pak. Jadi dengan PAS ini, penilaian akhir semester ini dengan gabungan beberapa materi. Jadi mereka ini ketika sudah lewat materi pertama, kita masuk materi kedua gitu, dan seterusnya materi ketiga, nanti materi yang terdahulu ini langsung lupa. Mereka menganggap bahwa oh udahlah, udah berlalu begitu. Jadi mereka ini, siswa ini merasa bahwa itu sudah dikesampingkan, bukan lagi hal utama, padahal mereka tidak tahu bahwa itu masih tetap nanti materi itu diujikan kembali pada saat PAS. Jadi yang saya harapkan itu paling tidak Pak, dengan trik, dengan cara atau metode yang sudah saya berikan itu, melalui pemberian kisi-kisi, melalui penekanan beberapa poin pada saat pembelajaran, saya menginginkan bahwa anak-anak itu bisa meraih paling tidak mencapai nilai KKM atau bahkan lebih gitu loh Pak, di atas KKM. Itu harapan saya Pak. Baik Bu. Jadi menurut Ibu Ervina, iya Pak, hal apa saja yang membuat siswa Ibu, hal apa yang membuat siswa Ibu mendapatkan nilai PAS di bawah KKM, padahal Ibu sudah maksimal dengan memberikan materi di kelas, ujian MIT sebelumnya, namun tetap belum seperti harapan Ibu dan harapan siswa, nilai yang didapat itu tetap masih di bawah KKM. Jadi menurut Ibu Ervina, hal apa yang perlu dilakukan yang untuk membuat siswa itu menjadi lebih mampu mencapai pelajaran Ibu, dan apa yang Ibu lakukan untuk nilai-nilai itu bisa dari pembelajaran itu bisa didapatkan siswa Bu? Begini Pak, ini pengalaman saya ini atau permasalahan saya ini lebih parah di kelas 10. Mungkin karena begini ya Pak ya, kalau kelas 11 dan 12 kan sudah mulai beradaptasi gitu loh Pak. Dan sudah mulai memikirkan bahwa oh nanti ini sebagai bekal kami dalam mengikuti SNBT atau yang dulu itu sering disebut dengan istilah UTBK, ujian berbasis komputer untuk masuk perguruan tinggi loh Pak. Jadi mungkin kesadaran itu yang ada di kelas
11 apalagi kelas 12, tetapi kelas 10 ini mungkin karena masa transisi loh Pak dari SMP ke SMA. Jadi mereka masih terbawa dengan suasana di SMP-nya. Jadi di SMP kan mereka ini belum memikirkan apa bagaimana mencapai target, bagaimana mau meraih cita-cita, masuk perguruan tinggi favorit, masuk ini belum ke sana. Jadi mereka masih santai aja. Begitu. Jadi mungkin itu permasalahannya. Makanya ini paling banyak saya alami masalah ini di kelas 10. Jadi, terus kalau sudah mulai kelas 11 mereka itu sudah sudah mulai berbenah, mulai meningkat sedikit seperti itu. Jadi saya menginginkan itu kepada siswa kelas 10 ini, mari sejak kelas 10 sudah mempersiapkan diri untuk meraih cita-cita. Jangan lagi terlalu santai dalam belajar. Jadi supaya nilai mereka yang diperoleh bisa di atas KKM atau bahkan memuaskan lah seperti itu Pak. Oh begitu Bu ya. Jadi begini Bu Erpina, dari yang Ibu sampaikan, kira-kira apa saja yang dapat membuat siswa Ibu itu antusias dalam pembelajaran yang Ibu laksanakan di kelas? Mungkin mereka jadi mudah belajar dan membahas tentang pembelajaran yang akan diujiankan. Jadi menurut Ibu Erpina, kira-kira apa saja yang dapat membuat murid itu menjadi antusias dalam pembelajaran yang Ibu laksanakan? Saya memikirkan gini Pak, saya akan berbicara lebih dekat lagi, mengajak anak-anak mengobrol lagi tentang permasalahan ini. Tapi memang saya sadari Pak, sebagai seorang guru, apalagi di mata pelajaran kami Bahasa Indonesia, itu materinya memang cukup banyak Pak, cukup banyak. Jadi ada sampai 6 bab satu semester. Jadi mungkin kendalanya di situ juga ya Pak ya. Sehingga anak-anak itu merasa terlalu banyak materi yang akan mereka kuasai sekaligus pada saat mereka akan menghadapi PAS. Seperti itu. Jadi saya memikirkan begini Pak. Mungkin ada baiknya saya mengajak anak-anak ini untuk berbicara lebih dekat, terus menanyakan kepada mereka kenapa mereka seperti itu, dan saya juga ingin tahu bagaimana perasaan, bagaimana jawaban yang diberikan kepada saya ketika saya mengujikan materi itu yang begitu banyak, 6 bab. Jadi saya akan melakukan pendekatan itu kepada anak-anak, begitu Pak. Baik, saya setuju dengan yang Ibu sampaikan tadi Bu. Saya sependapat dengan yang Ibu utarakan. Lalu menurut Ibu Erpina, apa saja yang bisa membuat murid-murid tersebut bisa diajak bicara, baru mereka menjadi tidak bosan dan senang dengan pembelajaran Ibu? Baik Pak, menurut saya akan mencoba menerapkan juga Pak. Setelah saya mempelajari materi di kurikulum Merdeka, kita harus melakukan diagnostik awal kepada anak-anak. Saya jadi tertarik ingin melakukan itu Pak kepada anak-anak, supaya saya bisa melakukan pembelajaran yang lebih menarik di kelas, supaya anak-anak lebih mudah
berkonsentrasi, mereka lebih mudah memahami apa yang saya sampaikan. Mungkin metode pembelajaran saya yang juga mempengaruhi pencapaian mereka, Pak. Mungkin metode pembelajaran yang saya berikan selama ini terlalu monoton mungkin, dan saya tidak mengambil data dari mereka seperti diagnostik awal supaya saya tahu apa kebutuhan belajar mereka, dan untuk kedepannya saya akan mencoba dulu ya Pak ya, melakukan diagnostik awal ini kepada siswa supaya siswa bisa lebih meningkat pemahamannya terhadap materi saya, karena memang saya akui materi kami itu banyak sampai 6 bab gitu Pak. Baik Ibu. Kalau boleh tahu nih Bu Erpina, Ibu dalam menggunakan diagnostik tadi itu pasti sudah Ibu terapkan di kelas lain. Karena di kelas 10 tadi Ibu perlu mau melakukan diagnostik awal ya. Kalau saya boleh tahu Bu, itu seperti apa itu Bu diagnostiknya yang Ibu lakukan terhadap siswa? Diagnostik awal itu ya Pak ya, saya akan memberikan pertanyaan tentang kesiapan mereka di dalam pembelajaran. Jadi saya lakukan itu di awal sebelum saya masuk di kelas. Jadi saya sudah coba menerapkan ini memang di kelas 11 dan 12, dan memang betul mereka itu lebih bersemangat, lebih konsentrasi, karena saya akan nantinya pada saat proses belajar mengajar, saya mengelompokkan mereka berdasarkan minat dan bakatnya itu, dan berdasarkan kebutuhan belajar siswanya. Jadi nanti teman mereka satu kelompok itu yang sesuai atau yang sama dengan dia. Jadi sehingga kan kita tahu sendiri ya Pak ya, kalau misalnya di pergaulan sehari-hari pun, kalau kita memang bisa bekerja sama, bisa setim dengan orang yang sefrekuensi dengan kita, tentunya kita lebih bersemangat ya Pak ya. Seperti itu Pak. Baik, nah tadi Ibu sudah sangat perlu melakukan diagnostik awal tadi. Saya yakin sekali Ibu Erpina bisa menggunakan diagnostik awal itu terhadap kelas 10 dalam menggali, mengetahui baik itu sifat karakter siswa. Lalu saya mau menyampaikan sama Ibu, rencana untuk menyelesaikan masalah nilai siswa yang di bawah KKM itu, rencana Ibu bagaimana untuk menyelesaikannya itu Bu? Baik Pak, terima kasih. Rencana saya supaya itu KKM-nya bisa tercapai, saya akan mengubah metodenya dulu, metode mengajar yang selama ini saya lakukan. Saya akan mencoba memberikan diagnostik awal, dan saya akan memberikan pembelajaran yang berdiferensiasi kepada anak-anak supaya mereka itu lebih termotivasi dan lebih semangat Pak. Begitu Pak. Tadi Ibu bilang menggunakan metode diagnostik awal, itu udah bagus sekali Bu. Mudah-mudahan apa yang Ibu lakukan bisa tercapai dan berhasil ya Bu Erpina ya. Iya Pak, iya. Saya lanjut Ibu. Jadi apa komitmen Ibu terhadap rencana Ibu itu? Komitmen saya terhadap rencana yang saya buat itu, saya akan melakukannya secara kontinu supaya nampak hasilnya di akhir, dan saya juga akan selain saya konsisten dalam melakukan itu, saya juga akan konsisten juga dalam merubah diri
Termasuk itu dalam metode pembelajarannya, saya akan membuat ke depannya saya akan membuat pembelajaran lebih menarik melalui pembelajaran berdiferensiasi gitu, Pak. Bagus sekali Bu Ervina. Jadi saya sangat mendukung komitmen Ibu. Semoga apa yang Ibu lakukan nantinya, mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapan ya Bu ya. Iya Pak, iya. Oke, terima kasih lah Bu. Kalau sudah begitu yang Ibu lakukan, yang pasti saya sangat mendukung. Semoga apa yang Ibu lakukan benar-benar berjalan dan tercapai harapan yang Ibu harapkan. Baik Pak, terima kasih Pak atas kesempatannya. Bapak sudah meluangkan waktu bagi saya untuk mendengarkan keluhan saya, untuk mau memberikan waktu kepada saya, mendengarkan unek-unek saya, dan bersedia memberikan membantu saya untuk menemukan solusi dan saran terhadap permasalahan yang saya alami ketika saya melakukan tugas saya sebagai guru. Demikian Pak. Baik Ibu Ervinas, terima kasih juga. Saya ucapkan sehat-sehat dan Ibu dapat melaksanakannya. Selamat malam Ibu. Selamat malam Pak, terima kasih. Udah ada mana? Oke, sekarang kita berganti peran. Bapak yang jadi coachnya, saya coachnya. Aku hanya waktuku hanya itu 20 menit udah saya itu hang. Jadi kita nggak berganti peran. Iyalah gantilah. Oke. Topiknya sama ya. Topiknya sama tentang nilai siswa di bawah KKM ya. Ya, topik sama. Sekarang aku yang jadi coachnya, Bapak yang jadi coach. Silakan Ibu. Kita mulai? Ya. Oke. Selamat malam Pak Dharma. Selamat malam Ibu. Apa kabarnya malam ini? Ya, saya alhamdulillah sehat-sehat Ibu. Ibu sehat Bu ya? Sehat Pak. Baik Pak. Di sini sekarang kita berbincang-bincang dulu sebentar ya Pak ya. Kemarin itu kan Bapak sekilas sudah mengutarakan ingin berbagi cerita dengan saya sebagai rekan. Jadi saya sudah membaca WA dari Bapak tentang permintaan untuk sekedar sharing. Jadi pada kesempatan kali ini saya sudah menyisihkan atau menyediakan waktu saya khusus untuk berbincang-bincang dengan Bapak Dharma. Tetapi Pak, kita tidak usah lama-lama ya Pak ya. Mungkin waktu yang akan kita alokasikan untuk kegiatan bincang-bincang kita ini sekitar 15-20 menit ya Pak ya. Baik Ibu. Baik Pak. Kira-kira Bapak itu mau mengutarakan apa ya kepada saya tentang permasalahan Bapak? Ya, terima kasih Bu atas waktunya yang Ibu berikan. Saya memang benar membuat janji sama Ibu. Saya ada yang mau saya sampaikan kepada Ibu tentang kendala saya kepada siswa karena mereka pada saat ujian itu kebanyakan nilainya di bawah KKM Bu. Jadi apa yang harus saya lakukan Bu? Baik Pak. Oh, jadi itu permasalahannya. Oh, jadi apakah kalau boleh tahu nilai KKM di sekolah Bapak itu berapa ya?
Iya Bu, nilai KKM kami di sekolah 65 Ibu. Oh, gitu ya Pak ya. Uh, Terus ini permasalahan ini Bapak hadapi di kelas berapa ya Pak ya? Saya menghadapinya ini nilai di kelas 11 Ibu. Oh, gitu ya Pak ya. Jadi harapan Bapak apa gitu melalui pembicaraan kita ini, harapan Bapak terhadap siswa Bapak yang masih banyak mendapatkan nilai di bawah KKM itu apa ya Pak ya? Iya, gini Bu, saya mau cerita sedikit sama Ibu. Saya sudah melakukan pembelajaran di kelas. Saya melihat siswa itu, menurut saya Bu ya, itu semangatnya belajarnya. Tapi pada saat ujian, mereka mendapatkan nilai itu nggak maksimal seperti yang saya harapkan. Padahal saya sudah menurut saya sudah maksimal. Tapi saya mau minta pendapat dari Ibu ini, apakah metode atau penyampaian pembelajaran saya yang belum maksimal, itu yang mau saya diskusikan sama Ibu. Baik Pak, jadi Bapak tadi sudah mengutarakan apa permasalahannya dan Bapak kecewa dengan hasil yang didapatkan anak-anak gitu ya Pak ya? Benar Ibu. Oh, jadi Bapak sudah coba bertanya kepada siswa Bapak, kendalanya itu apa sehingga mereka bisa memperoleh nilai di bawah KKM gitu Pak? Baik Ibu, memang pada saat setelah saya mengoreksi nilai-nilai siswa saya dan kebanyakan mendapat nilai di bawah KKM, lalu saya menghampiri kelas mereka, saya bertanya Bu sama siswa itu, kenapa bisa seperti ini nilainya? Padahal kita belajar, saya melihat kamu semangat, serius, tapi hasilnya kenapa bisa seperti ini? Lalu ada siswa itu menjawab, sebenarnya kami gini Pak, kami mengerti yang Bapak sampaikan, tapi karena ketepatan saya gini Bu ya, saya mengajar teknik listrik ini Bu. Apakah mungkin saya mengajar karena banyak teks atau kurang gambar atau perlu memasukkan media pembelajaran yang lebih sesuai apa? Itu saya tanya juga sama mereka. Kalau kalau bisa Pak, Bapak menyampaikan materi itu selain gambar di papan tulis berbentuk video, itu seperti itu. Jadi saya menurut Ibu gimana Bu? Kasih tolong solusi supaya saya bisa atasi masalah itu Ibu. Oh, berarti Pak, melalui jawaban yang Bapak berikan tadi, berarti siswa Bapak itu menginginkan metode pembelajaran yang bervariasi ya Pak ya. Berarti mereka menginginkan, mereka ingin dipahami dan mereka menginginkan pembelajaran menggunakan berbagai metode. Jadi pembelajaran yang Bapak terapkan setiap hari di kelas itu sebaiknya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Mungkin itu permintaan anak-anaknya ya Pak ya? Iya, ya seperti itu Bu. Mereka menginginkan pembelajaran itu bagaimana dengan minat dan bakat mereka seperti menggunakan pembelajaran berdiferensiasi Bu. Oh, berarti Bapak sekarang sudah menemukan solusi terhadap permasalahan yang Bapak keluhkan kepada saya. Jadi kira-kira ya Pak ya, kan Bapak ini sepertinya sudah menemukan solusi terhadap permasalahannya. Kira-kira setelah menemukan solusi ini, apakah Bapak akan
secepatnya merealisasikannya di dalam proses pembelajaran Bapak? Terima kasih Bu. Dari yang Ibu sampaikan tadi, saya jadi semangat dan saya akan merancang pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa saya, tidak lagi dengan tulisan dan gambar di papan tulis, tapi saya menggunakan sumber belajar yang beragam, seperti apalagi sekarang banyak video pembelajaran yang di YouTube maupun di Instagram ataupun di TikTok. Jadi saya akan memberikan materi, tugas sesuai minat dan bakat siswa saya, Bu. Dan pembelajaran itu pembelajaran yang berdiferensiasi sehingga siswa saya tidak terkesan dipaksa untuk memahami atau mengerjakan tugas. Jadi mereka bisa mengerjakan tugas itu dalam berbentuk video, gambar maupun laporan digital. Jadi itu yang akan saya rubah dalam pembelajaran saya, Bu. Baik, Pak. Itu sesuatu yang sangat hebat, Pak. Berarti melalui percakapan kita kali ini, Bapak telah berhasil menemukan solusi terhadap permasalahan Bapak. Sekarang bagaimana ya perasaan Bapak setelah kita melakukan perbincangan kita ini? Ya, saya pastinya sangat senang, sangat merasa terjawab apa yang saya pikirkan setelah berdiskusi dengan Ibu. Ibu membuat gambaran-gambaran sehingga saya termotivasi ingin melakukan perubahan terhadap diri saya dalam hal pembelajaran di kelas, sehingga siswa saya mampu mengikuti pembelajaran saya tidak lagi seperti yang dulu-dulu, tapi saya harus mengeksplor dari pembelajaran saya di dalam pembelajaran berdiferensiasi. Jadi saya yang pastinya, Bu, sungguh senang malam ini dari apa yang telah Ibu berikan kepada saya. Oke, baik Pak. Kita tunggu realisasinya ya Pak ya. Berarti mudah-mudahan melalui perbincangan kita di malam hari ini, mudah-mudahan Bapak semakin bersemangat dalam melakukan tugasnya sebagai guru, dan kita mendapatkan manfaat dari apa yang sudah kita bicarakan malam ini. Jadi saya sebagai rekan dari Bapak turut senang dengan adanya perbincangan kita ini. Semoga perbincangan kita ini memiliki manfaat kepada kita. Demikian Pak. Terima kasih Ibu Erpina atas waktu Ibu yang meluangkan waktu untuk berdiskusi dengan saya. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan ini, Bu, yang Ibu memberikan motivasi kepada saya, membuat saya sebagai guru bisa dirindukan oleh murid-murid saya. Selamat malam Ibu, terima kasih. Selamat malam Pak, terima kasih juga.